Kapan terakhir kali kalian nonton film di bioskop dan keluar dengan perasaan, wow, ini masterpiece banget? Dan kapan terakhir kali kalian begadang sampai jam 3 pagi gara-gara nge-marathon series? Nah, beda kan rasanya. Gua tahu lo pada bilang, masa iya series lebih bagus dari film? Sebelum lanjut gua mau bilang, thank you udah klik video ini. Hari ini gua mau jelasin kenapa series itu basically adalah evolusi dari film. Dan kenapa industri film Hollywood sekarang kayak dinosaurus yang lagi sekarat. Kita mulai dari yang paling obvious, karakter. Film punya waktu 2-3 jam buat ngenalin karakter, bikin lo care sama mereka, kasih konflik, dan resolve semuanya. Itu seperti speed dating, tapi buat emosi lo. Hai, gue Tony Stark, gue genius billionaire, BTW gue bakal bundir di akhir. Sementara series, mereka punya 10, 20, bahkan sampai 100 plus episode. Itu seperti pacaran jangka panjang sama karakternya. Lo bisa lihat mereka bangun dari tidur, lihat mereka lagi bad mood, lihat gimana cara mereka makan cereal, creepy, maybe, efektif sudah pasti. Ambil contoh Breaking Bad, Walter White di episode 1 itu beda banget sama Walter White di season 5. Dan transisi itu gradual, realistik. Lu sebagai penonton literally nonton seorang guru kimia berubah jadi drug lord. Coba film biasa mana bisa ngasih karakter sekompleks itu. Atau lihat Game of Thrones, Jaime Lannister dari villain yang pushing anak kecil dari jendela, jadi well, still problematic, tapi lu ngerti motivasinya. Itu butuh seasons, bukan scenes. Series bisa take their sweet time. The Witcher season 1 spend waktu buat jelasin the continent, the politics, the magic system. Lu nggak perlu gelar sarjana buat understand apa yang terjadi. Stranger Things, mereka literally spend 4 seasons exploring upside down. Beda dimensi itu kompleks bro, nggak bisa dijelasin dalam 20 menit kayak film-film sekarang. Bahkan anime sangat ngerti soal ini. One Piece udah 1000 plus episode, masih nge-explore world-nya. Dan fans masih excited tiap ada island baru. Coba film action Hollywood sekarang, island baru cuma jadi backdrop buat explosion scene. World building yang proper itu kayak masak rendang, lu nggak bisa rush. Bumbu-bumbunya harus meresap. Film sekarang kayak instant noodles, cepet tapi ya gitu deh rasanya. Survival is a long shot. That's kind of our specialty. Sekarang kita bahas plot. Film action sekarang plotnya kayak bad guy wants to destroy world, good guy stops him, the end. Simple? Yes. Boring? Also yes. Series bisa bikin multiple plot lines yang interconnected. Dark, series Netflix, literally main sama time travel, multiple timelines, dan family tree yang lebih complicated dari skripsi mahasiswa S3. But it works, karena mereka punya waktu buat explain semuanya properly. Money Heist punya plan dalam plan dalam plan. Lu kira The Heist udah selesai, ternyata itu baru layer pertama. Series detektif kayak True Detective atau Sherlock bisa bikin misteri yang beneran misterius. Cluenya di drop gradually, red herrings yang actually make sense, plot twist yang enggak dipaksakan. Film detektif sekarang, plot twist di menit ke-90 yang basically, BTW the killer is this random character we mentioned once. Dan yang paling penting, series nggak afraid of slow burn. Film takut audience bosan. Jadi every 10 menit harus ada explosion atau plot twist. Series bisa bikin tension gradual. Breaking Bad episode Fly literally cuman Walt trying to catch a fly, tapi somehow more engaging than most action films. Need your swatter thing. No, I'm gonna make it count. Tapi film kan production value-nya lebih tinggi. I don't give a fuck. Game of Thrones, House of Dragon, The Last of Us, Stranger Things. Production value-nya literally setara film blockbuster. Bedanya, budget itu di-spread across multiple episodes, jadi every penny lebih meaningful. Film blockbuster yang sekarang spend $200 juta, 150 jutanya buat marketing, 40 juta buat special effects yang mostly CGI, sisanya buat, entahlah, kopi dan rokok mungkin. Was that Eminem? Yes. You gave me fucking goosebumps. Let's be real, watching habits kita udah berubah. Dulu kita nonton film karena itu literally the only option. Mau entertainment, ya ke bioskop atau rental VCD. Sekarang Netflix, Disney Plus, HBO Max, dan 47 platform streaming lainnya literally fighting for our attention. Dan mereka tahu audience sekarang love commitment. We love getting invested in something long term. It's like the difference between one night stand dan long term relationship. One night stand might be exciting, tapi long term relationship is where the real satisfaction comes from. Kreator serial juga lebih responsif sama feedback audience. Community bahkan sampai ubah arah cerita karena reaksi fans. Game of Thrones,
Ya, mereka berhenti dengerin fans dan lihat deh gimana endingnya. Tapi kreator serial yang bagus, engage sama audiensnya, integrasi sosial media juga lebih natural sama serial. Lo nggak bisa bikin teori tentang film yang udah kelar, tapi serial, waduh, teori-teorinya, diskusinya, fan artnya, meme-nya, tarian Wednesday, Adams literally bikin internet heboh. Kapan terakhir kali scene film jadi viral secara organik? Film coba tiru-tiru ini pakai post credit scene sama cinematic universe, tapi kelihatan maksa banget. Momen viral serial terjadi natural karena audiens beneran invested sama karakter dan ceritanya. Dan yang paling menarik, kreator serial TV sebenarnya punya kebebasan kreatif yang lebih besar daripada sutradara film. Film, apalagi yang blockbuster, harus nyenengin semua orang. Para bos studio ngawasin ketat, ada fokus group, tes screening, harus mikirin pasar internasional. Hasilnya, konten yang aman-aman aja, formula yang dirancang biar nggak nyinggung siapa-siapa dan nggak bikin siapa-siapa excited juga. Serial, terutama di platform streaming, bisa ambil risiko, mereka bisa aneh dan kontroversial. Euphoria nggak akan work kalau jadi film. Terlalu gelap dan terlalu kompleks. Tapi sebagai serial, dapat nominasi Emmy, Russian Doll, Black Mirror, Love, Death, plus Robots. Serial-serial ini eksperimen sama format, cara bercerita, gaya visual. Industri film masih stuck sama struktur 3 babak yang udah overused dari zaman Shakespeare. Serial juga nggak takut sama ending yang kontroversial. Lost, Game of Thrones, The Sopranos, mereka ending sesuai maunya sendiri. Studio film takut banget sama tes screening yang jelek, jadi mereka selalu main aman. Serial gabungin kebebasan kreatif sama production value dan audience reach, yang terbaik dari semua dunia. What the fuck? Look at him. Resting failure face. Priceless. This whole time you were working for her? Jadi kenapa serial jauh lebih baik dari film? Karena serial ngelihat hiburan kayak hubungan, bukan transaksi. Film bilang, bayar tiket, duduk 2 jam, terhibur, pulang. Serial bilang, mau jalan-jalan bareng nggak? Yuk kita jelajahin dunia ini, kenal sama orang-orangnya, rasain suka duka mereka, mungkin nangis bareng, mungkin ketawa bareng. Film itu fast food, cepet, memuaskan sesaat, tapi besok udah lupa. Serial itu masakan rumah. Butuh waktu, perlu sabar, tapi hasilnya jauh lebih memuaskan. Dan kalau lo masih belum yakin, coba aja nonton The Last of Us, Breaking Bad, atau Dark, terus balik sini dan bilang kalau film lebih bagus. Gue tunggu. Peace.